pahlawan Real Madrid yang terpinggirkan. Halo, jumpa lagi dengan gilabola.com. Real Madrid satu kali lagi bergantung pada pahlawan mereka ini yang sudah berkali-kali terpinggirkan oleh Zinedine Zidane. Pada pertandingan La Liga pada tanggal 1 Oktober 2020, Los Blancos berhasil menang dengan susah payah 1-0 atas tamunya Real Valladolid. Satu-satunya gol dalam laga itu dicetak oleh pemain Brazil Vinicius Junior. Sebenarnya ada dua pahlawan Real Madrid. Satunya lagi adalah Thibaut Courtois yang beberapa kali melakukan penyelamatan hebat untuk mencegah Valladolid menyamakan skor. Siapakah Vinicius Junior? Saat pertama kali datang ke Santiago Bernabeu, banyak orang meragukan kapasitasnya. Vinicius Junior pertama kali diikat kontrak pada Mei 2017 saat usianya 17 tahun. Tetapi dia baru bisa ditransfer ke Bernabeu pada Juli 2018 saat usianya mencapai 18 tahun karena itu adalah usia minimal untuk transfer pemain internasional. Harga yang dibayarkan oleh Real Madrid untuk mantan pemain Flamengo ini mencapai 46 juta euro atau 801 miliar rupiah. Itu merupakan harga termahal untuk transfer pemain Brasil. Secara resmi, transfer Neymar ke Barcelona pada Januari 2014 memang mencapai harga 2 kali lipatnya. Tetapi belakangan terbukti bahwa itu klaim yang palsu. Harga di markup oleh Barca untuk menghemat biaya pajak diklaim sebagai sebuah pengeluaran. Faktanya, uang yang diterima oleh keluarga Neymar hanya 40 juta euro atau lebih kecil daripada harga transfer Vinicius Junior. Apa sih kelebihan Vinicius Junior? Setelah kedatangannya di Real Madrid pada Juli 2018, seorang jurnalis ESPN menggambarkan Vinicius sebagai seorang pemain sayap kiri atau penyerang kedua yang lincah. Ia merupakan seorang pemain serbaguna meskipun biasanya ditempatkan pada sayap kiri. Ia mampu bermain di mana saja di sepanjang garis depan dan juga pernah digunakan pada sisi kanan ataupun di tengah. Kelebihannya adalah akselerasi lari yang eksplosif dan kecepatan yang luar biasa. Lincah, seimbang, memiliki teknik bakat dan keterampilan untuk menggiring bola, juga kekuatan fisik dan tipu daya pada bola meskipun tubuhnya ramping. Sang pemain Brasil ini dikenal karena kemampuannya untuk berlari menembus pertahanan lawan, mengubah arah dengan cepat dan mengalahkan lawan dalam situasi 1 lawan 1 saat menguasai bola. Jasa Vinicius pada laga melawan Valladolid. Sebenarnya gol Vinicius Junior merupakan hasil kerjasama tim. Sebuah umpan back pass yang salah dari pemain Valladolid dicegat oleh pemain 20 tahun ini dioper ke Fede Valverde yang meneruskannya ke sisi kanan ke arah Karim Benzema. Tetapi striker Prancis itu meski memiliki peluang untuk mencetak gol atas namanya sendiri, memilih untuk mengembalikannya ke Vinicius yang terlihat sedikit kaget mengalihkan bola ke kaki kanannya sebelum menembak melewati kiper Roberto Jimenez. Real Madrid dominan tetapi gagal gol. Anak-anak Zinedine Zidane sebenarnya tampil sangat dominan dalam laga 1 Oktober itu menguasai bola sampai dengan 63%. Melepaskan 5 tembakan shot on goal dan 6 off target. Tetapi hanya 1 yang berujung gol. Sebaliknya, Valladolid yang hanya mendapatkan 37% saja dominasi atas bola mencatatkan jumlah serangan yang sama, 5 tepat sasaran dan 6 leset. Beruntung bahwa tidak ada satu pun menjadi gol. Setelah pertandingan buntu 0-0 selama 56 menit, Zinedine Zidane melakukan 3 pergantian sekaligus. Dia menarik keluar Alvaro Odriozola, Isco, dan Luka Jovic, memasukkan Dani Carvajal, Marco Asensio, dan Junior. Keputusannya terbukti tepat dengan Junior mencetak gol hanya dalam waktu 7 menit saja sejak dia masuk. Sebelum kita melihat jasa satu pahlawan Real Madrid lainnya dari pertandingan melawan Valladolid, serta satu pemain lain yang akan dijual oleh Los Merengues, tapi sebenarnya tampil cukup bagus dalam laga melawan Valladolid, klik dulu tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Jasa Thibaut Courtois. Kiper Belgia, Thibaut Courtois, dia melakukan 5 penyelamatan sepanjang 90 menit guna mencegah gawang Real Madrid kebobolan.
Salah satunya yang akan dikenang secara baik oleh para pendukung adalah pada menit ke-55 saat Sean Weissman meliuk-liuk masuk ke pertahanan tuan rumah dan menembak dari dalam kotak ke sudut kiri bawah gawang, tetapi berhasil digagalkan oleh Courtois. Yang kedua terjadi pada menit 73 saat tembakan dari Waldo Rubio ke atap gawang berhasil ditepis keluar oleh Thibaut Courtois. Jika tidak ada penjaga gawang Belgia ini, mungkin skor sudah sama kuat atau bahkan tertinggal. Vinicius masih terpinggirkan. Sepanjang musim baru La Liga 2020-2021, Vinicius baru turun 2 kali. 1 kali pada laga perdana melawan Sociedad di mana Real Madrid gagal mencetak gol dengan laga usai dengan skor 0-0 pada tanggal 20 September. Yang kedua pada pertandingan melawan Valladolid pada 1 Oktober. Sekedar mengingatkan bahwa nama sang pemain muda ini harum setelah mencetak gol pertama timnya pada laga yang sangat bergengsi, El Clasico melawan Barcelona pada tanggal 1 Maret 2020, yang akhirnya usai dengan skor 2-0 bagi kemenangan Real Madrid. Vinicius tampil 29 kali sepanjang musim 2019-2020, mencetak 3 gol dan membawa Real Madrid menjadi juara La Liga. Malam Luka Jovic. Selain 2 pahlawan pada pertandingan melawan Valladolid, ada pula 1 pemain yang difavoritkan akan dijual musim panas ini, tetapi tampil cukup baik. Dalam start keduanya untuk 2 laga beruntun, pemain Serbia Luka Jovic mengalami malam yang menyenangkan dan sekaligus buruk di Alfredo Di Stefano. Pada satu sisi dia melewatkan kesempatan emas untuk membuka skor bagi Real Madrid pada babak pertama, tetapi pada sisi lain dia terbukti mampu melakukan positioning yang bagus dan sayangnya gagal mencetak gol dengan sundulan pada babak kedua, yang diselamatkan oleh kiper Roberto Jimenez. Ini mungkin penampilan terbaiknya untuk Real Madrid selama 2 tahun terakhir. Nasib Luka Jovic. Zinedine Zidane menolak untuk memberi kejelasan soal masa depan Luka Jovic yang selama beberapa bulan terakhir sudah ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dijual oleh Real Madrid. Faktanya, kata Zidane dalam jumpa pers usai pertandingan, sang pemain Serbia turun sebagai starter dan bermain untuk 2 pertandingan La Liga berturut-turut. Namun sang pelatih Prancis tidak mau mengatakan bahwa ia mencoret kemungkinan menjual Luka Jovic pada musim panas ini. Apapun bisa terjadi antara sekarang dan tanggal 5 Oktober saat jendela transfer ditutup, kata Zidane. Jovic didatangkan pada Juni 2019 dari Eintracht Frankfurt dan memperoleh kontrak berdurasi 6 tahun. Los Blancos tertarik untuk mengamankan jasanya setelah dia mencetak 27 gol pada musim 2018-2019 bersama klub Bundesliga tersebut. Namun sejauh ini baru menyumbangkan 2 gol saja bagi klub barunya dalam 2 musim terakhir. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti kisah-kisah lain sepak bola dari kami dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.